adik-adik, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau bersyukur kalau kita masih dikasih kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah. Cici undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita mau angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Dengan sikap sungguh-sungguh semuanya angkat pujian. Bapa kami yang di surga, kami naikkan syukur kami di hadapan Tuhan atas kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu memelihara kami.
Tuhan selalu menyertai kami. Sebentar kami akan memulai ibadah hari ini. Sungguh kami rindu beribadah kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cici mau sapa sekali lagi, selamat siang adik-adik. Hari ini kita mau bersyukur kalau hari demi hari selalu ada pemeliharaan Tuhan. Kalau hari demi hari selalu Tuhan menyertai kita semua. Kita mengangkat satu pujian, hari berganti hari di dalam hidupku. Ingin selalu menyanyi, memuji namanya. Hari berganti hari di dalam hidupku, ingin selalu bernyanyi, memuji namanya. Yesus Tuhanku yang menebus dosaku, dalam kasih-Nya Tuhan menjadi anak bebas. Bebas oleh darah Tuhan Yesus. Oh, bebas, sekarang dan selamanya. Hari berganti hari di dalam hidupku, ingin selalu bernyanyi, memuji namanya. Yesus Tuhanku yang menebus dosaku, dalam kasih-Nya Tuhan menjadi anak-Nya. Bebas oleh darah Tuhan Yesus. Oh, bebas, sekarang dan selamanya. Nah, tadi lagu ini bilang kalau kita ini sudah bebas oleh darah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia mau mati di kayu salib. Dan Tuhan Yesus gak cuma mati, tapi Dia bangkit. Nah, Cici mau ajak kita semua untuk selalu ingat cinta kasih Tuhan. Ingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau. Bila ku ingat
kita, tapi kita mau undang Tuhan Yesus di dalam hati kita. Kita mau angkat pujian, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Hidupku bukannya aku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Iya. Nah, adik-adik, untuk persembahan Cici mau ingetin, kalian boleh masukkan persembahannya ke dalam amplop dulu, disimpan dulu di rumah. Nanti waktu kita sudah kembali beribadah di gereja, boleh adik-adik bawa lalu masukkan ke dalam kantong persembahan. Atau kalau adik-adik mau kasih persembahannya sekarang, boleh minta tolong papa mama atau cici koko untuk transfer ke rekening gereja. Oke, sekarang Cici mau kasih pengumuman. Yang pertama, ibadah kita ini ada 2 video. Yang pertama untuk kelas kecil, yaitu untuk Batista, untuk Matius, Markus, dan Silas. Lalu yang kedua ada juga yang untuk kelas besar, untuk Cici Koko kelas Lukas, Yohanes, dan Paulus. Jadi tonton sesuai dengan kelasnya ya, jangan sampai salah tonton. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujianku, siapkan hatiku Tuhan.
kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami yang mendengarkan. Tuhan pimpin Cici Koko yang akan membawakan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang adik-adik. Kita sekarang mau dengerin firman Tuhan. Sebelumnya Cici mau ajak kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kalau Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk kembali boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami, berikanlah kami pengertian, dan kiranya kami boleh melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Cici mulai ceritanya, Cici mau tanya dulu deh. Kamis kemarin tuh kita habis ngerayain apa sih? Kita habis memperingati apa sih? Ada yang tahu nggak? Ya, betul. Kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga. Ada yang tahu nggak sih kalau Tuhan Yesus tuh naik ke surga pada hari yang keberapa? Hari yang ke-30 kah? Bukan ya. Yang benar itu adalah hari ke-40. Iya, hari ke-40. Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, Tuhan Yesus itu nggak langsung naik ke surga. Ingat nggak? Sebelum naik, kita pernah memperingati apa aja? Yang udah lewat, kita memperingati nih kematian Tuhan Yesus. Di mana ini kematian Tuhan Yesus? Dia mati di mana? Di kayu salib. Dia mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk Cici, untuk kalian semua, untuk kita semua karena kita adalah manusia yang berdosa. Coba deh adik-adik lihat, Tuhan Yesus itu nggak meninggalkan kita loh. Dia mati di kayu salib. Apakah dia mati selamanya? Tidak ya, dia tidak mati selamanya. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Tuh, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, setelah bangkit pada hari yang ketiga, apalagi? Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada banyak orang. Dia kasih lihat tanda paku di kaki dan tangannya ke banyak orang. Untuk apa? Untuk memberitahu kepada orang-orang kalau dia itu tidak mati selamanya, bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Dia benar-benar Tuhan yang hidup. Dia menampakkan dirinya agar orang-orang banyak yang percaya. Dan Tuhan Yesus juga selain menampakkan dirinya, dia juga menceritakan ke banyak orang tentang kerajaan surga, ke banyak orang. Nah, setelah 40 hari Tuhan Yesus pun naik, yang kita peringati Kamis lalu. Tuhan Yesus pun naik ke surga dan dilihat oleh banyak orang. Nah, setelah Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus ada kasih tahu ke murid-muridnya sebelumnya. Ada yang tahu nggak sih Tuhan Yesus kasih tahu apa ke murid-muridnya? Ada yang tahu? Dan sebelumnya Cici juga mau nanya dulu nih. Kalian tahu nggak sih, kalian ingat nggak sih Tuhan Yesus tuh naik ke surga di bukit apa namanya? Bukit Zaitun. Namanya Bukit Zaitun. Tuhan Yesus naik ke surga itu di Bukit Zaitun. Nah, dia tuh naik, dilihat oleh murid-muridnya, dan Tuhan Yesus ada kasih tahu ke mereka kalau mereka tuh akan dijanjikan Roh Kudus. Ada yang tahu Roh Kudus itu apa? Ada yang tahu? Nah, selain itu Tuhan Yesus juga bilang, karena Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus, kalian harus menunggu di Yerusalem. Coba ulangi bersama-sama dengan Cici, di mana? Di Yerusalem. Nah, kata Tuhan Yesus, kalian tunggu di Yerusalem karena nanti ada Roh Kudus tuh turun. Nah, setelah Tuhan Yesus naik, murid-muridnya pun kira-kira langsung bergegas gak sih ke Yerusalem? Atau mereka tuh gak percaya, apaan sih Tuhan Yesus bilang Roh Kudus akan turun? Aku gak percaya.
mereka nggak percaya lah. Jadi mereka nggak mau ke Yerusalem. Apa mereka langsung bergegas pergi? Mereka langsung bergegas pergi. Karena mereka percaya bahwa Tuhan benar-benar akan menjanjikan Roh Kudus. Roh Kudus akan benar-benar turun. Nah, setelah itu mereka pun benar-benar langsung ke Yerusalem. Setelah mereka sampai di Yerusalem, mereka sampailah ke satu tempat. Mereka sama-sama nih rame-rame berkumpul di satu tempat. Ngapain? Mereka ngapain nih namanya nih? Mereka berdoa. Mereka berdoa. Di Alkitab dibilang mereka tuh berdoa dengan bersungguh-sungguh. Mereka berdoa dengan bertekun. Nah, kenapa sih adik-adik? Cici mau tanya deh. Kenapa sih mereka harus berdoa dengan bersungguh-sungguh? Berdoanya dengan bertekun. Kenapa, ada yang tahu nggak? Karena mereka tahu Tuhan Yesus mau menjanjikan Roh Kudus. Ya kan? Tuhan Yesus mau menjanjikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu tidak turun ke sembarang orang. Roh Kudus akan turun kepada orang yang bersungguh-sungguh kepada Dia. Orang yang bersungguh-sungguh mau mengikut Dia dan percaya kepada Dia. Kalau misalkan kita percaya kepada Tuhan, tandanya berarti kita Roh Kudus mau nggak sih masuk ke dalam hati kita kalau kita benar-benar sungguh? Iya, pasti mau ya. Tapi kalau misalkan kita tidak bersungguh-sungguh, Roh Kudus mau nggak sih masuk ke dalam kita, ke dalam hidup kita? Tentu tidak ya. Maka dari itu, sebagai anak Tuhan yang bersungguh-sungguh, gimana caranya? Kita percaya kepada Tuhan. Lalu percaya aja, Ci? Tidak. Kita juga harus melakukannya. Melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan bilang kalau kita harus baca Alkitab setiap hari. Perlu dilakukan? Perlu. Berdoa setiap hari. Ci, berdoanya asal berdoa aja ya? Tidak. Sama seperti murid-muridnya. Mereka tahu Roh Kudus turun, mereka malah berdoanya bersungguh-sungguh. Kita nggak boleh doa asal-asal doa. Karena doa itu kita berbicara kepada Tuhan. Nah, kalau doa harus bersungguh-sungguh. Nah, tadi Cici bilang Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Ada yang tahu nggak sih Roh Kudus itu tugasnya ngapain? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa kasih tahu Cici? Oke, Cici kasih tahu ya. Yang pertama, Roh Kudus itu tugasnya memberikan kita iman. Iman itu apa sih, Ci? Kayak gini contohnya adik-adik. Contohnya, misalkan Cici bilang Cici percaya kepada Tuhan. Cici percayanya kepada Tuhan Yesus. Cici nggak percaya sama patung. Kenapa kok Cici bisa bilang kayak begitu? Karena Cici punya iman. Iman yang membuat Cici percaya kepada Tuhan Yesus. Sama kayak murid-muridnya tadi. Tuhan Yesus bilang, kalian ke Yerusalem ya. Habis kalian ke Yerusalem, kalian tunggu. Nanti Roh Kudus akan turun. Para muridnya nggak nganggep omongan Tuhan Yesus tuh bohong. Mereka nganggep kalau Tuhan itu benar-benar akan menepati janjinya. Kalau Roh Kudus akan turun. Itu tandanya murid-muridnya itu diberikan iman. Iman percaya kepada Tuhan. Adik-adik pun percaya kepada Tuhan, itu pun kenapa? Karena adik-adik mempunyai iman daripada Roh Kudus. Itu yang pertama, memberikan kita iman. Yang kedua, kalau Roh Kudus itu tugasnya nih, kayak misal kalian nih berbuat kesalahan. Kalau kalian berbuat kesalahan, kalian berbuat dosa terus, kalian mau gak sih terus-terusan melakukan dosa dan kesalahan itu? Tentu tidak ya. Tentu tidak. Kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita harus berbuat lebih baik lagi, tidak jatuh ke dalam dosa lagi. Tugasnya Roh Kudus apa? Menegur kesalahan kita. Ketika kita berbuat salah, misalkan nih kalian lagi lihat duit mama, dompetnya di sana tuh, mamanya nggak ada, terus kalian ambil duit mama, diem-diem, boleh nggak? Tidak boleh. Itu dosa nggak? Dosa, itu bad. Nah, maka dari itu kalau kita punya Roh Kudus, pasti kita akan ditegur kesalahan kita. Kita tahu kalau itu dosa. Kita nggak boleh melakukannya lagi. Kita harus melakukan
lebih baik lagi ke depannya. Itu tugasnya. Menegur kesalahan. Yang pertama apa tadi? Memberi kita iman, percaya kepada Tuhan. Kedua, menegur kesalahan kita. Yang ketiga, apa nih? Kalian tahu? Cici kasih tahu deh. Yang ketiga itu memberikan kita pengertian akan firman Tuhan. Nah, contohnya kalian tuh selama setiap minggu itu kan pasti kalian mendengarkan firman Tuhan. Kalian bisa mengerti gak? Bisa ya. Itu karena siapa? Karena Roh Kudus yang memberikan kita pengertian akan firman Tuhan. Kalau misalkan kita nggak ngerti, berarti tandanya Roh Kudus ada di dalam diri kita nggak sih? Kita bersungguh-sungguh nggak sih? Tidak. Berarti kita harus bertanya lagi kepada diri kita sendiri. Kok saya nggak pernah ngerti sama firman Tuhan ya? Saya setiap minggu ke gereja, tapi kok saya nggak tahu ya tentang firman Tuhan? Kita harus koreksi diri kita sendirilah lagi. Apakah kita benar-benar mengikut Tuhan, bersungguh-sungguh mengikut Tuhan? Nah, tadi Cici udah kasih 3 tugas Roh Kudus. Masih ingat apa aja? Coba bareng-bareng ya. Yang pertama, Roh Kudus memberikan kita iman. Yang kedua, Roh Kudus menegur kesalahan kita. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan kita pengertian akan firman Tuhan. Nah, sekarang Cici mau tanya, kalau misalkan kita mau Roh Kudus ada di dalam diri kita, gimana caranya adik-adik? Gimana caranya? Kalau murid-murid Tuhan Yesus tadi udah dikasih tahu bahwa Roh Kudus akan turun, makanya mereka bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, meminta pimpinan daripada Tuhan. Lalu kalian apa yang akan kalian lakukan agar Roh Kudus bisa masuk ke dalam kehidupan kalian? Tentunya sama ya, kita juga harus bertekun di dalam berdoa kepada Tuhan, di dalam memuji nama Tuhan, di dalam juga kita membaca firman Tuhan setiap harinya, agar Roh Kudus mau masuk ke dalam kehidupan kita, agar pengertian kita kepada firman Tuhan bertambah setiap harinya. Maka ada lagu yang bilang, baca kitab suci, doa setiap hari, tanda kita benar-benar bersungguh-sungguh. Tetapi tidak hanya dengan cara-cara seperti itu. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, setiap minggu nih kita ngerti, tetapi kita nggak melakukannya, tandanya sama aja bohong. Sama aja kalian tuh tidak bersungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kalau kalian benar-benar bersungguh-sungguh mengikut Tuhan, kalian udah baca firman Tuhan setiap hari, udah dengerin cici kokonya, udah dengerin papa mamanya, lalu udah berdoa, udah memuji nama Tuhan, tetapi kalian tidak melakukannya, itu sama aja kalian tidak bersungguh-sungguh. Kalau kalian sudah melakukan semua itu, baru tandanya kalian bersungguh-sungguh mengikut Tuhan, bersungguh-sungguh mengikuti apa yang Tuhan mau dari kita. Tuhan mengirimkan kita Roh Kudus agar kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, makanya Cici mau ajak kita nih, ajak adik-adik untuk berjanji bagaimana kita harus menjadi murid Tuhan yang setia. Tidak hanya melalui mulut kita, tetapi melalui perbuatan kita. Yuk Cici undang kita untuk bangkit berdiri. Oh ya, sebelumnya Cici mau kita ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan kita diambil dari Yakobus 2. Yakobus 2 ayat yang ke-26. Yakobus 2 ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita percaya kepada Tuhan tapi kita nggak ada perbuatannya di dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah mengerti firman Tuhan tapi kita nggak melakukannya, sama aja mati. Firman Tuhan bilang. Ini jadi ayat hafalan kita ya adik-adik. Dan sekarang Cici mau undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu lagu. Lagu ini juga menjadi janji kita kepada Tuhan bahwa kita mau jadi
setia. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid yang setia. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Oke, Cici mau kita berdoa sekarang. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat bersyukur kalau kami mempunyai Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa Tuhan mati, tetapi tidak mati selamanya. Tetapi Tuhan bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik ke surga. Dan Tuhan pun mengirimkan kami Roh Kudus. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Pimpinlah kami menjadi anak yang bersungguh-sungguh mengikuti Tuhan, bersetia di dalam Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.